Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Di video kali ini kita akan melanjutkan informasi soal-soal P3K 2024 untuk formasi operator layanan operasional bagian keempat. Selamat mengikuti. Baik, ini kita akan melanjutkan soal bagian ketiga ya, tes ASN P3K kompetensi teknis operator layanan operasional yang kita dapatkan secara e-book ya. Silakan nanti kita ikuti. Setelah kemarin part 3, kita akan lanjutkan pada part 4 ataupun bagian keempat. Soal pertama, merupakan tanda hormat penulis sebelum memulai penulisan isi surat atau pembicaraan. Nah, ini untuk surat menyurat ya. Merupakan tanda hormat penulis sebelum memulai penulisan isi surat atau pembicaraan itu disebut apa? Alamat surat, salutasi, salam penutup, pembukaan, atau perihal. Silakan kira-kira mana jawaban yang paling tepat sebelum kita lihat jawabannya. Baik, kita lihat apa pilihan yang paling tepat. Nah, ini ya jawabannya adalah salutasi ya. Salutasi. Salutasi adalah bagian dari surat atau pembicaraan yang merupakan tanda hormat atau penyapaan kepada penerima surat atau lawan bicara sebelum memulai isi surat. Baik, kita lanjutkan pada soal kedua. Secara umum, urutan-urutan bagian surat yang benar di bawah ini: tanggal, bulan, tahun surat, kepala surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, alinea penutup, dan salam penutup. Nah, Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat ini sangat mirip sekali ya, perlu kejelian ya antara A, B, C, dan D. Ini kami tunjukkan saja, silakan Bapak Ibu melihat secara pelan-pelan mana kira-kira yang benar. Kita lihat dulu yang antara yang A dan yang B. Nah, ini karena soalnya sangat sulit, artinya sangat sulit untuk membedakan antara A, B, atau C dan D. Kita lihat yang C dan D serta E. Nah, ini silakan untuk menelaah dulu sebelum kita masuk pada jawabannya. Sulit ya untuk menebak. Kita pindah saja ke jawabannya. Untuk yang jawaban 2 adalah yang C ya, yaitu mulai dari kepala surat, kemudian tanggal, bulan, tahun surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat yang dituju, salam pembuka, alinea pembuka, isi surat, alinea penutup, dan salam penutup. Baik, kita coba lanjut ke soal ketiga. Jenis surat dinas yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan suatu ketentuan atau peraturan dari pejabat tertentu kepada bawahan atau karyawan ini disebut apa? Jadi, surat dinas yang berisi penjelasan atau petunjuk tentang cara pelaksanaan sesuatu ketentuan atau peraturan ini disebut apa? Surat pengumuman, surat edaran, surat pemberitahuan, memo atau nota, atau surat permintaan. Kalau ini bukan ya, ini juga bukan. Nah, antara pengumuman, edaran, dan pemberitahuan, mana kira-kira? Ya, kita lihat untuk soal jawaban ketiga. Menurut saya adalah edaran ya, kita lihat. Jawaban nomor 3. Ya, edaran ya, benar ya. Surat edaran. Ini biasanya kalau ada aturan-aturan terbaru, ini pasti disebut dengan edaran. Baik, kita lanjut pada soal keempat. Surat yang berisi kebijakan atau petunjuk pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan, sehingga waktu menulis perlu mempertahankan dan menjaga ciri kewibawaan dari surat itu. Nah, ini dinamakan surat apa? Artinya surat ini tidak boleh berubah dari surat aslinya. A. Surat perjalanan dinas, keputusan, surat tugas, instruksi, atau surat perintah. Mana kira-kira yang berisi kebijakan, petunjuk pelaksanaan suatu peraturan atau kebijakan, sehingga peraturan
waktu menulis perlu mempertahankan dan menjaga ciri kewibawaan. Mana kira-kira? Baik, kita langsung intip saja soal jawaban nomor 4. Ya, surat instruksi ya. Surat instruksi. Ya, ini ya yang keempat. Baik, kita lanjut ke jawaban soal yang kelima. Pada saat kita diperintahkan untuk menyimpan dokumen atau arsip surat masuk ya, maka peralatan yang harus kita identifikasi adalah apa? Perforator, ordner, stapler. Perforator, ordner, stapler, buku agenda. Bedanya di sini aja ya. Buku agenda, buku ekspedisi, lembar disposisi atau stempel. Urutan yang lain sama. Nah, kira-kira untuk mengarsip dokumen masuk ya. Baik, kita coba lihat. Kalau saya berpikiran adalah yang B ya. Yang A ternyata, jadi tidak perlu menambah yang lain-lain ya. Cukup di sini yang A ya, berarti tidak ada pakai buku agenda, tidak pakai buku ekspedisi, tidak pakai lembar disposisi, dan tidak pakai stempel. Yang A ini. Soal ke-6. Waduh, panjang sekali, kita lewatkan ya soal ke-6 ini. Panjang sekali. Soal ke-7. Membaca surat, memeriksa lampiran, membutuhkan stempel agenda, dan mencatat surat dalam buku agenda masuk. Kegiatan ini disebut apa? Ataupun termasuk bagian dari apa? Menyimpan, mencatat surat, penerimaan, penyortiran, atau pembukuan. Membaca, memeriksa, membubuhkan stempel agenda, mencatat surat ke dalam buku agenda. Ini disebut apa? Bagian dari apa ini? Mari kita lihat. Menurut saya adalah B ya. Oh, D. Indexing ya. Indexing ternyata. Indexing, kita lihat. Oh, indexing itu adalah kita salah jawabannya. Nomor 6, nomor 7 ya. Nomor 7 tadi saya pikir B. B benar ya, pencatatan surat. Kita tadi melewatkan satu soal ya. Baik, soal ke-8. Kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi disebut apa ini? Kegiatan instansi yang ditransmisikan secara elektronik melalui sambungan komputer dalam proses dokumentasi. Nah, ini istilah-istilah ini yang mana satu nih? Ini cukup sulit ya untuk memahaminya. Electronic File Transfer Protocol, Electronic Document Type Definition, Electronic Optical Character Recognition, Electronic Data Interchange, Electronic Database Record. Mana kira-kira nih Bapak Ibu? Ya, kita coba lihat saja. Ke-8 ya. Nah, ternyata ini ya, Electronic Data Interchange ya. Baik, kita lanjut soal ke-9. Simbol yang dibutuhkan pada lembaran surat sebagai pedoman penyimpanan disebut simbol yang dibubuhkan ya, bukan dibutuhkan. Dibubuhkan pada lembaran surat sebagai pedoman penyimpanan. Simbol itu disebut apa? Unit, subunit, arsip, kode, atau judul. Simbol yang dibubuhkan. Unit, subunit, arsip, kode, atau judul. Mari kita lihat. Menurut saya si D ya, kode. Benar ya, kode. Kemudian soal selanjutnya 10. Struktur dan tata kerja organisasi memiliki nilai guna. Struktur dan tata kerja organisasi memiliki nilai guna informasional, kebuktian, intrinsik, administrasi, hukum. Nilai guna apa? Struktur dan tata kerja organisasi.
Mari kita lihat. Menurut saya sih D ya. Administrasi. Nah, benar ya, D. Soal selanjutnya ke-11. Jenis arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian seperti surat lamaran kerja, kurikulum PT, absensi, ini disebut arsip apa ini? Inventory record, personal record, financial record, sales record, atau arsip aktif. Isinya adalah surat lamaran pegawai, kurikulum PT pegawai, absensi pegawai. Ini jenis arsip apa ini? Inventory, personal, finansial, sales record, atau arsip aktif. Kita lihat jawaban soal 11. Menurut saya sih personal ya, yang B. Nah ya, personal. Pribadi artinya pribadi pegawai. Soal ke-12. Naskah perjanjian, notulen rapat, berita acara, akte pendirian, dan laporan-laporan merupakan contoh dalam penggolongan arsip yang termasuk ke dalam penggolongan berbentuk apa? Naskah perjanjian, notulen rapat, berita acara, akte pendirian, dan laporan-laporan itu merupakan contoh dalam penggolongan arsip apa? Surat, pembukuan, letterer, arsip aktif, ataupun arsip pasif. Mana kira-kira? Baik kita lihat ya. Menurut saya sih yang ini, menurut saya D. Oh, ternyata surat ya. Jawabannya surat. Ternyata penggolongan berbentuk surat ya. Oke, kita lanjutkan soal ke-13. Mengapa media relation sangat penting bagi suatu institusi organisasi? Media relation. Karena akan mempengaruhi keberhasilan suatu program dan cukup efisien sehingga tidak memerlukan banyak dana dan daya. B. Untuk mendapatkan cukup pengetahuan tentang semua kegiatan yang sudah tercapai. C. Untuk menciptakan publisitas dan citra positif. D. Karena media dan pers merupakan sebagai alat pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan proses publikasi dan publikasi atau publisitas berbagai kegiatan program kerja. Atau E. Agar pemerintah lebih menekankan pada servis atau demi meningkatkan pelayanan umum. Mana kira-kira? Media relation. Baik, kita lihat. Menurut saya yang D ya. D. E. Agar pemerintah lebih menekankan pada servis atau demi meningkatkan pelayanan umum. Oh ini ya. Media relation ya. Salah dalam menerjemahkan kita. Baik, kita lanjutkan ke soal ke-14 ya. Dalam strategi komunikasi suatu manajemen, komunikasi memiliki salah satu fungsi, yaitu fungsi informasi, yang maksudnya adalah untuk mendidik atau mengubah struktur pengetahuan penerima, sumber atau pengirim, penyebarluaskan informasi dalam rangka agar dapat diketahui penerima. C. Sumber mempengaruhi penerima dengan informasi yang persuasif untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku. D. Sumber menyebarkan luas informasi untuk menghibur sambil mempengaruhi penerima. Atau E. Mempengaruhi lewat pesan yang disampaikan dan memerlukan media sebagai alat komunikasi. Mana nih? Agak berbelit-belit ya bahasanya. Mari kita lihat. B ya, sumber atau pengirim penyebarluaskan informasi dalam rangka agar dapat diketahui penerima. Soal ke-15. Mengapa strategi komunikasi pemerintah saat ini memiliki peran yang penting dalam perbaikan tata kelola komunikasi pemerintah? Mengapa strategi komunikasi pemerintah memiliki peran yang penting dalam perbaikan tata kelola komunikasi? Itu karena mendukung jalannya proses komunikasi yang sangat rumit,
bertujuan membuat sasaran bersedia untuk merubah pikiran, sikap, pendapat, perilakunya sesuai dengan keinginan oleh komunikator. C. Bertujuan untuk membuat sasaran percaya kepada apa yang disampaikan oleh komunikator dan mengikuti kemampuan komunikator. D. Untuk mencapai suatu komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif agar pemberian informasi dapat diterima oleh masyarakat. Menurut saya ini ya. E. Agar pesan yang disampaikan dapat mengena kepada khalayak sasaran. Mari kita lihat. Menurut saya D. Ya, benar ya. Untuk mencapai suatu komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah secara efektif. Soal ke-16. Cukup panjang ya, kita lewatkan. Kita cari yang pendek. Ini ya. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan aktivitas komunikasi yang dilancarkan oleh anggota organisasi dalam hubungan kerja. A. Meningkatkan hubungan kerja dan kerjasama yang baik antar individu dan antar unit organisasi atau departemen. D. Mengetahui sedini mungkin masalah yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan dari masing-masing unit organisasi, mengurangi aspek negatif dari timbulnya konflik maupun frustasi, mendorong semangat kerja atau membuat suasana kerja terasa lebih intim. Mana yang berikut ini yang bukan, yang merupakan tujuan aktivitas yang bukan? Mana kira-kira? Kalau ini ya, ini juga iya, ini juga iya. Mana kira-kira? Menurut saya yang B yang bukan ya. Kita lihat. Soal keberapa tadi? 17 ya. Jawaban soal 17 yang E. Yang bukan membuat suasana kerja terasa lebih intim. Ternyata bukan ya. Jawabannya yang E ternyata, yang ini. Soal ke-18. Apa tujuan komunikasi organisasi? Perubahan perilaku dan sikap dari komunikan, memperkuat isi pesan komunikasi, tujuan komunikasi, menerima pesan atau informasi dari komunikator untuk memudahkan pelaksanaan dan melancarkan jalannya suatu organisasi. Menurut saya sih ini ya. Kemudian yang D-nya, membuat proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik, meningkatkan motivasi seorang dalam melakukan sesuatu. Ya, ini jelas sekali sepertinya yang C ya, tujuan komunikasi dari organisasi. 18 kita lihat. C ya, benar sekali, 18C. 19. Operator layanan operasional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi merupakan jabatan apa nih? Operator layanan operasional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi merupakan jabatan, pekerjaan, profesi, pencapaian, keprofesionalan ya, karir. Yang mana satu nih? Pelaksana teknis fungsional. Ya, menurut saya B ya. Kita lihat. Sebuah profesi ataupun antara B dan D ya. Profesionalan ya. 19. B atau D? E. Karir ya. Ternyata karir Bapak Ibu. Merupakan jabatan karir ya. Baik, kemudian yang 20. Panjang sekali, kita lewatkan. 21 juga panjang. 22. Udah, coba yang 22 ini ya. Pentingnya kemampuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dimiliki oleh ASN yang bertugas sebagai operator layanan operasional di instansi pemerintah. Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh ASN berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional
Efektif dan efisien ini merupakan pengertian dari apa? Pengangkatan, kenaikan pangkat, jabatan fungsional, kompetensi, atau syarat objektif. Mana satu? Pentingnya kemampuan keterampilan, sikap perilaku yang dimiliki oleh ASN sebagai operator layanan operasional. Mana kira-kira? Menurut saya ya ini ya. Kita lihat untuk soal ke-22 ya. D, Bapak Ibu, itu ternyata adalah definisi dari kompetensi ya. Kompetensi. Baik Bapak Ibu, ternyata sudah 20 soal ya kalau kita rangkumkan, kan ada beberapa soal yang kita lewat. Sudah sekitar 20 soal yang sudah kita dapat bacakan untuk soal kali ini. Semoga nanti kita dapat melanjutkan pada bagian kelima ya, untuk jabatan operator layanan operasional. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.